Baik, selanjutnya izin pengenalan diri, saya Muhammad Dovov Alwan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code di Arduino IDE ini. Yang pertama ada include ESP8266 Wi-Fi.h. Itu adalah library untuk menghubungkan ESP8266 ke Wi-Fi. Selanjutnya ada ESP8266 HTTP client. Nah, ini tuh library untuk melakukan HTTP request ke server. Terus ada Arduino JSON.h, itu untuk parsing atau olah data JSON. Terus di sini juga ada WiFi, conchar, SSID sama passwordnya tuh di sini untuk mengkonfigurasi ESP8266 dan WiFi-nya. Di sini juga ada define digital 0, berarti ultrasonicnya dia trigger ke digital 0 dan echo-nya ke digital 1. Terus ada LED-nya untuk jarak, LED 1, 2, 3, LED 1 ke digital 2, LED 2 ke digital 3, LED 3 ke digital 4. Terus selanjutnya ada TV pin dan buzzer. TV pin ke digital 7, buzzer ke digital 6. Terus dia di sini ada server distance yang dimana menggunakan IP si laptop atau PC yang kita gunakan tersebut. Nah, selanjutnya ada relay aktif. Relay aktifnya itu berarti low, yaitu relay aktif high sama dengan true. Nah, kalau true itu relay aktif diberi logika high, jika false relay aktif ketika diberi logika low. Terus ada WiFi client. Terus itu untuk membuat objek client yang akan dipakai oleh HTTP client untuk request. Selanjutnya ada fungsi setup. Juga ada serial begin 115.200. Ini adalah serial monitornya. Terus ada sini output, input, output seperti itu. Terus ada di sini juga untuk connect WiFi. Sini ada di 500 itu 500 ms. Terus sini ada long duration distance, itu adalah variabel untuk menyimpan waktu pantulan ultrasonic dan jaraknya. Terus selanjutnya digital write trig low. Nah, di sini juga ada delaynya, yaitu ada 2 mikrosecond. Terus kalau apabila high delaynya itu 10 second. Terus ada di sini juga intinya fungsi di sini itu memberi pulsa singkat ke pin trigger untuk memicu gelombang ultrasonic. Terus selanjutnya ada duration sama dengan pulse in echo high. Nah, pulse in ini untuk mengukur lama pantulan diterima. Terus ada rumus ini itu untuk konversi waktu ke jarak atau sentimeter. Sini ada string status. Sini apabila jaraknya kurang dari 10, dia LED 1, 2, 3 akan nyala. Ini berarti statusnya dekat. Terus apabila jaraknya kurang dari 20, jaraknya sedang. Dan apabila jaraknya lebih dari 20, maka jaraknya jauh. Nah, nanti akan mengirim data ke ultrasonic, yang dimana sini ada karena di sini kan membuat HTTP request post ke endpoint distance sama dengan request 1. Nah, terus ada header juga di sini content type. Nah, makanya ini akan mengirim ke global client. Terus ada string JSON berisi nilai jarak dan status. Nah, terus akan dikirim menggunakan metode post. Nah, di sini tuh ada untuk request get server untuk ambil status kontrol. Sini kan ada TV status misalnya. Nah, saja. Nah, di sini ada static dokumen 128 doc, deserialization error sama dengan deserialization itu untuk parsing JSON ke objek doc. Terus ada error TV status, ini untuk ambil nilai TV status dari JSON. Terus ada ini relay active high, yang dimana relay berarti on, low berarti off sini. Terus jika relay active low sama dengan kebalikannya. Terus di sini ada cek status TV yang diatur. Nah, di bagian sini sampai sini itu jika gagal get,
Nah, itu kita untuk menampilkan errornya apa, makanya di sini ada error get control. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fikri dan handphone 315 Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan proyek IoT kami. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian frontend-nya, di mana di sini kami memiliki beberapa halaman, yaitu login, lalu ada dashboard untuk admin jarak 1, admin jarak 2, super admin, dan ada juga tampilan untuk user detail dan juga user management. Nah, kita langsung saja. Di sini kita akan masuk untuk tampilan di login. Di sini terdapat file CSS-nya untuk men-style dari halamannya. Kita langsung next saja. Nah, di sini terdapat div class login container. Nah, itu adalah login container yang sebelah sini. Lalu di sini terdapat input berupa teks untuk menginputkan dari username dan juga untuk password. Dan juga di sini terdapat button, di mana button ini jika diklik dia akan menjalankan fungsi login. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat fungsi login, di mana fungsi login ini dia akan mengambil data username dan password yang sudah kita inputkan, lalu memberikan message, dimana jika kalau password ataupun username itu tidak ada, maka dia akan memberikan message berupa username dan password harus diisi dengan tulisan berwarna yellow atau kuning. Lalu di sini dia akan mengambil respon dari API di sini karena kita menggunakan localhost, jadi kita mengambil IP di sini 192.168.1.16 di dalam folder API, user, dan login. Di sini dia bukan menggunakan metode post. Nah, dan datanya username dan password ini akan disimpan dalam format JSON. Nah, di sini dia akan menjalankan if jika res ini oke, maka dia akan dalam localhost menyimpan data berupa token dan juga role, dan dia akan memberikan message berupa login berhasil berwarna hijau. Nah, di sini setelah berhasil login, 1 detik kemudian dia bakal ngecek role-nya itu sebagai apa. Jika role-nya sebagai super admin, dia akan diarahkan ke dalam untuk superadmin.html, dan jika role itu admin jarak 1, dia akan diarahkan ke admin jarak 1.html, dan jika tidak keduanya, tidak super admin ataupun admin jarak 1, maka dia akan otomatis diarahkan ke admin jarak 2.html. Lalu jika jaraknya itu bukan dari keduanya, maka dia akan menampilkan login gagal berwarna merah. Role-nya tidak terdeteksi. Atau jika token atau role-nya tidak terdeteksi, dia akan menghasilkan login gagal. Lanjut. Nah, di sini terdapat fungsi atau event di mana jika kita ngeklik tombol enter, dia akan menjalankan fungsi login juga. Di sini akan membuat kita memudahkan untuk loginnya, jadi tidak perlu klik login, tombol login. Di sini kita coba aja langsung masuk. Di sini pertama kita akan masuk ke dalam admin jarak 1. Di sini username contoh, passwordnya contoh. Nah, di sini tadi karena password yang saya masukkan salah, dia akan menampilkan password incorrect. Di sini lanjut ke login. Nah, login berhasil, dan 1 menit kemudian dia akan ngecek dulu role sebagai apa dan baru akan masuk ke halamannya. Nah, di sini dia akan menampilkan grafik dari jaraknya. Di sini dia akan memasukkan datanya itu kisaran di rata-rata 3 hingga 4 detik.
Nah, di sini dia merah jika jaraknya jauh dan hijau jika jaraknya dekat, dan jika jaraknya sedang itu dia akan berwarna orange. Nah, di sini juga terdapat fitur logout untuk logout. Oh ya, di sini grafik ini kita menggunakan grafik.js. Oke, kita jelaskan dulu pada bagian source code-nya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini terdapat style CSS untuk memberikan style ataupun mempercantik dari halamannya. Nah, di sini dia bakal ngecek nih. Dia bakal ngambil token sama role dari local store. Dimana jika token tidak ada dan role itu bukan admin jarak 1, atau dia bukan admin jarak 1 role-nya, maka dia akan memberikan alert ataupun pesan, yaitu akses ditolak. Halaman ini hanya untuk admin jarak 1 dan akan diarahkan lagi ke login.html. Nah, di sini terdapat kontainer dashboard jarak 1. Di sini bisa kita lihat. Nah, yang berwarna biru muda ini adalah kontainernya. Nah, di sini terdapat status, data status, loading dan sebagainya. Nah, di sini juga dia akan meminta respon dari API-nya, yaitu terdapat di localhost ini API distance 1. Dan dia akan memberikan authorize berupa mirror dan token. Lalu jika race-nya oke, dia akan ngambil status itemnya. Atau jika data tidak ada ataupun terjadi suatu kesalahan, dia akan menampilkan gagal mengambil data. Nah, di sini kalau terjadi error dari saat kita mengambil status item, maka dia akan menampilkan juga terjadi kesalahan saat mengambil data. Nah, di sini terdapat fungsi render chart untuk membuat atau menampilkan dari grafik. Nah, bisa lihat di sini. Nah, di sini terdapat fungsi dari status color, di mana status color ini jika jaraknya itu jauh dia akan berwarna merah, jika sedang berwarna kuning, dan jika tidak keduanya maka akan green atau hijau. Nah, di sini kita menggunakan chart.js untuk menampilkan dari grafiknya. Di sini dia berupa jarak, data jarak, habis itu status color ataupun yang bulat-bulat di sebagian ini, seperti yang dijelaskan pada shortcut tadi. Jika jaraknya jauh dia berwarna merah dan dekat berwarna hijau. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini terdapat status. Status itu yang pada bagian bawah sini. Dia akan menampilkan lognya, kayak kapan jarak itu diambil atau data itu diambil, lalu jaraknya berapa dan statusnya itu apa. Bisa kita lihat di sini. Oke, mungkin kita akan logout dulu untuk masuk ke admin jarak 2. Sekarang kita masuk ke admin jarak 2, yaitu kita login. Oke, login berhasil dan dia akan ngecek. Maka dia tidak akan masuk terlebih dahulu, tapi dia akan menunggu 1 detik untuk mengecek role-nya itu apa. Nah, di sini karena telah dicek ternyata role-nya itu berupa admin jarak 2, maka dia akan memberikan respon berupa melempar ke admin jarak 2.html. Nah, untuk admin jarak 2 ini sama saja seperti admin jarak 1. Oh ya, untuk grafik ini dia menampilkannya dari kanan ke kiri, karena itu dari default dari grafik.js nya. Oke, kita langsung logout aja untuk masuk ke dalam support admin.
Untuk super admin, di sini kita masukkan username-nya yaitu Vicky FB, dan di sini kita masukkan passwordnya. Oke, kita login. Login berhasil dan ditunggu selama 1 detik, dan dia akan menampilkan halaman dashboard dari super admin. Nah, seperti pada keterangan tugasnya, super admin dia akan menampilkan status jarak dari data jarak 1 dan data jarak 2. Di sini terdapat grafik untuk jarak 2 dan di sini terdapat grafik untuk jarak 1. Nah, di super admin juga dia bisa mengontrol dari TV, di mana bisa kita lihat TV di sini bisa kita hidupkan dan juga matikan. Nah, status ini akan mengikuti dari status dari TV. Jika kita klik hidupkan TV, maka statusnya juga akan hidup, dan matikan maka lampu akan mati. Kita lanjut. Di sini kita juga memiliki fitur lain yaitu manajemen user. Bisa kita klik di sini manajemen user. Nah, di manajemen user ini kita bisa menambahkan ataupun mengedit dan menghapus dari user. Di sini kita bisa menambahkan user di sini. Seperti kita tambahkan user yaitu jarak 1, passwordnya juga jarak 1, dan di sini kita pilih role sebagai apa. Di sini kita masukkan role sebagai admin jarak 1. Di sini bisa kita tambahkan username dan password berhasil ditambahkan. Nah, bisa lihat di sini admin jarak 1, username sudah terbuat dan role itu admin jarak 1. Di sini bisa kita edit juga untuk nama username itu apa dan sebagai apanya. Tapi di sini tidak usah kita edit. Di sini juga bisa kita hapus, tapi tidak usah kita hapus, dan kita coba login menggunakan admin jarak 1 ataupun akun yang baru kita buat. Nah, kita login di sini jarak 1, kita login. Nah, login berhasil dan menampilkan ke dashboard jarak 1. Nah, user management ini adalah halaman tadi, user management untuk menambahkan atau mengedit ataupun menghapus dari akun. Bisa kita lihat untuk user management ini hanya bisa diakses oleh super admin. Oke, tadi saya lupa menjelaskan untuk admin jarak 1 dan jarak 2, dia memiliki status untuk mengecek dia itu login sebagai admin jarak 1 atau tidak. Kalau tidak login sebagai admin jarak 1, maka akan ditolak. Begitu juga di super admin. Jika dia tidak terdeteknya role itu bukan super admin, maka dia akan menolak akses dan akan dialihkan ke login.html. Nah, untuk user detail ini bisa kita lihat di sini. Kita login apa dulu, kita masuk ke super admin. Login pada manajemen user, dan kita klik, misalnya kita klik di username ini jarak 1 ini. Nah, dia akan menampilkan user detailnya berupa lognya, kapan dia masuk atau login, dan IP address-nya seperti pada tugasnya. Kita balik atau kembali. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elton John Kevin dengan NPM 23150611018 dari kelas PSTIB angkatan 2023. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan kode dari folder backend pada tugas autentikasi, autorisasi, dan juga accounting pada tugas IoT minggu lalu. Di sini
pada screen saya dapat dilihat untuk folder backend ini saya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan framework Express.js dan runtime engine Node.js. Eh, pada server JS-nya, yang dimana di sini adalah mainnya untuk merunning semua program saya menggunakan beberapa package. Yang pertama itu ada saya menggunakan CORS, kemudian untuk mengambil data dari database saya menggunakan MySQL 2, package MySQL 2. Kemudian untuk CORS ini saya gunakan untuk eh, mencegah untuk memberikan akses kepada port-port yang eh, ingin mengambil data maupun melakukan hit terhadap endpoint yang telah saya buat. Kemudian untuk saya juga menggunakan package bycrypt untuk melakukan hashing terhadap password dari usernya serta JWT secret, eh, JWT atau JSON Web Token untuk authorization serta authentication dari usernya. Jadi pada main ini dapat dilihat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari folder config. Di config saya menggunakan secret JWT yaitu out IoT dan saya import di db.js pada folder config. Di sini dapat dilihat, di sini saya menggunakan MySQL 2 untuk melakukan create connection dengan parameter host, localhost, user, password, database, dan juga portnya di port 3306. Kemudian saya melakukan koneksi dan menggunakan dan melakukan export pada database tersebut agar dapat digunakan pada controller saya sebagai variabel DB. Pertama saya akan menjelaskan pada controller user. Di user saya punya satu variabel objek yaitu user controller dengan satu, 2, 3, 4, dan 5 fungsi. Di sini saya punya 5 fungsi. Jadi yang pertama itu register. Register ini untuk melakukan create terhadap usernya. Ada parameter request dan juga respon. Yang dimana request ini saya ngambil request body dari usernya yang melakukan hit ke endpoint. Kemudian saya melakukan pengecekan terhadap 3 data tersebut. Sehingga misal salah satu dari data tersebut tidak terpenuhi maka datanya tidak lengkap. Kemudian pada baris ke-13 saya melakukan hashing terhadap passwordnya dengan total salt round-nya itu ada 8 dan saya masukkannya ke dalam variabel hash password. Setelah itu saya eh, menggunakan query insert into mengambil data yang telah di hit tersebut kemudian saya masukkan ke dalam database sebagai data user baru atau data baris baru pada tabel user dan saya db.query untuk menyimpannya. Jadi pertama di parameter DB query ini ada query-nya, kemudian ada data yang akan di-hit ke dalam database-nya, dan kemudian eh, function-nya. Jadi function ini untuk memberikan kondisi kalau semisal proses tersebut gagal, dia akan langsung melakukan console error dan menampilkan errornya pada data yang dimunculkan dari database. Namun bila kondisi tersebut tidak terpenuhi, dia langsung melakukan respon .json yaitu bahwa usernya telah berhasil registrasi. Kemudian di sini untuk login, saya mengambil dua variabel yaitu username dan password sebagai request body yang di hit user. Bila salah satu dari kedua kondisinya tidak terpenuhi, maka saya akan return data tidak lengkap. Kemudian saya mengambil pertama datanya berdasarkan username yang diinputkan. Kemudian saya menggunakan DB query dengan 3 parameter. Bila username-nya tersebut tidak ada, maka dia akan memberitahukan bahwa user ini tidak ditemukan. Namun, bila kedua kondisi ini ternyata tidak terpenuhi atau username-nya ada di dalam database, maka dia langsung memasukkannya ke dalam variabel user. Jadi result ini adalah variabel yang menyimpan eh, data yang diambil dari database dengan eh, array baris ke 0. Setelah itu, setelah dimasukkan dalam variabel user, saya melakukan pengecekan terhadap password yang diinputkan oleh user tersebut. Jadi pertama saya buat variabel file password dan kemudian di sini saya menggunakan function dari package bycrypt tersebut untuk melakukan compare terhadap password yang diinputkan user dengan user.password atau ini adalah password yang ada di database.
Setelah itu bila kondisi dari file password ini di sini dilihat ada tanda seru, artinya bila password yang diinputkan user tidak sama dengan password yang ada pada database. Responnya adalah password incorrect atau password salah. Kemudian di sini saya mengambil IP-nya seperti yang telah diberikan tugas oleh dosen, yaitu untuk menangkap log dan juga IP yang eh, yang berasal dari user. Jadi ketika user login, kita dapat mengambil IP-nya maupun lognya, kapan dia login. Di sini saya memberikan kondisi semisal untuk user IP ini ditampilkan _2_21 atau artinya ini adalah kode localhost pada IP, maka saya langsung nge-set value itu sebagai 127.0.0.1 atau bisa juga localhost. Kemudian untuk const log SQL ini adalah mengambil data dari user yang melakukan login. Jadi setiap user melakukan login, eh, data pada tabel log tersebut akan terus-menerus melakukan create data baru setiap user login. Kemudian di sini saya menggunakan JWT. Jadi untuk setiap user login saya memberikan token dengan batas waktu 1 jam untuk masing-masing user. Setelah itu saya memberikan respon tokennya ke dalam konsolnya atau JSON-nya, sehingga untuk di front end nanti dapat mengambil eh, token tersebut ke dalam HTTP cookie-nya. Di sini juga ada eh, find log. Jadi find log ini adalah fungsi untuk menampilkan data berdasarkan data IP address dan juga waktu dari user tersebut login atau hmm, lognya. Serta ada find all untuk menampilkan data semua user, select ID user, username, dan role from user untuk mengetahui data ID, username, dan juga role yang dimiliki oleh user. Kemudian untuk update, sehingga ketika setelah melakukan create, user dapat melakukan update pada datanya. Namun khusus untuk semua endpoint di sini untuk user, saya untuk front end sendiri hanya memberikan akses kepada super admin yang dapat melakukan HTTP method create, read, update untuk user tersebut. Dan untuk metode delete di sini tidak ada. Kemudian saya masuk ke controller. Controller ini untuk mengatur kondisi dari TV, status TV, yang mana status TV ini adalah representasi dari satu LED yang ada pada rangkaian. Dapat dilihat di sini. Jadi sebenarnya untuk LED itu jadi terdapat dua rangkaian, namun kedua rangkaian ini menggunakan referensi database yang sama. Dan juga sebenarnya untuk tabel TV ini hanya menggunakan satu baris data saja. Jadi kemudian untuk satu baris data tersebut diambil ID-nya dan di-set apakah dia ingin diubah statusnya ke 0 sebagai mati atau 1 sebagai hidup. Dapat dilihat di sini juga find all controller. Jadi sebenarnya find all di sini hanya menemukan satu data saja agar dapat melihat bahwa status TV sekarang ini sedang hidup atau sedang mati. Kemudian untuk jarak satu di sini ada yang pertama itu create. Jadi untuk jarak satu create ini di hit endpoint-nya oleh kode IDE. Jadi ketika kode IDE melakukan hit endpoint datanya ke controller ke roots dan roots tersebut mengeksekusi kode controller jarak satu. Ini mana parameternya ada dua yaitu jarak dan juga status. Jarak dan status ini kondisinya telah diberikan di kode IDE-nya. Jadi menyesuaikan dengan jaraknya yaitu kurang dari 10 cm maka statusnya akan dekat di antara 10 hingga 20 cm dia akan sedang dan lebih di atas 20 cm maka jaraknya statusnya akan jauh. Serta untuk database-nya juga saya membuat tipe data enumerasi yaitu dekat, sedang dan juga jauh. Kemudian untuk
find all di sini digunakan pada front end untuk menampilkan chartnya. Di sini saya membatasi data yang diambil 50. Jadi untuk eh, data yang tampil itu ada total 50 yang di get oleh front end. Dan saya mengambilnya eh, descending by create at agar data yang terbaru selalu yang tampil. Begitu juga dengan jarak 2. Kemudian untuk kode roots-nya, saya membuat contoh di sini. Terkhusus untuk kode root, saya menambahkan 2 parameter, yaitu verify token dan authorize role. Oh ya, maaf. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan middleware-nya dulu. Jadi di middleware ini ada dua, dua file. Yang pertama untuk autentikasi, yang kedua untuk autorisasi. Untuk autentikasi di sini digunakan untuk membuat tokennya dan untuk memeriksa tokennya. Jadi pertama eh, dilihat di sini pada baris ke-6, dia mengambil out header dan melakukan split. Dia mengambil pada array baris ke-1 dan kemudian memeriksa apakah token tersebut ada dari user. Bila user tidak memiliki token, maka dikatakan bahwa user tokennya missing. Dan bila semisal user memiliki token, maka dia akan memeriksa lagi apakah token tersebut valid atau tidak. Untuk otorisasi ini digunakan untuk hak akses dari endpoint-endpoint yang telah saya buat. Jadi apakah user tersebut memiliki hak akses untuk endpoint tersebut atau tidak? Di sini dapat dilihat pada folder roots file user.js. Terdapat 4 parameter. Untuk endpoint register, saya melakukan verify token, yang mana verify token ini hanya mengharuskan user-user yang memiliki token, yang dapat dikatakan atau user yang telah login. Untuk authorize role ini digunakan untuk user-user dengan role super admin saja. Jadi, semisal ada user admin jarak 1 atau admin jarak 2 mengakses endpoint yang dimiliki oleh super admin ini, maka responnya adalah unauthorized no user found dan forbidden role not allow atau role tidak diperbolehkan. Kemudian untuk di server.js-nya, di sini saya memanggil semua file-file yang ada di routes dan kemudian saya gunakan function app.use. Saya tambahkan endpoint-nya untuk lebih spesifik /api/distance, dan mana folder routes ini menyesuaikan. Jadi semisal untuk yang jarak tadi /api/distance, kemudian saya tambahkan lagi /register untuk misalnya jarak 1 atau jarak 2, dan untuk get-nya saya tambahkan query params by id-nya. Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan mengenai kode backend yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada saat ini saya akan mensimulasikan kedua rangkaian dengan kedua device yang saya gunakan. Jadi untuk rangkaian pertama Anda dapat lihat di sebelah kiri di bagian sini. Jadi ini adalah rangkaian pertama, yaitu untuk distance 2 atau jarak 2 yang dikontrol oleh admin jarak 2 atau dapat dilihat oleh admin jarak 2 dan juga super admin. Kemudian di bagian kanan di sini dapat dilihat ini adalah rangkaian untuk admin jarak 1 dan super admin juga dapat melihat. Di layar laptop saya dapat dilihat ini adalah dashboard dari super admin. Mungkin terlebih dahulu saya akan logout terlebih dahulu untuk melihat cara kerja dari autentikasinya. Jadi sebelumnya saya telah membuat akun super admin dari database-nya langsung, atau saya menggunakan file seeder. Jadi untuk akun super admin itu adalah pkfb dengan password Rothschild. Kemudian saya login, dapat dilihat ada alert login berhasil. Di super dashboard admin ini ada 3 yang dapat dilihat. Yang pertama itu data dari admin jarak 1, admin jarak 2, dan juga kontrol dari TV yang mana saat ini statusnya sedang mati. Artinya untuk tipe data tiny integernya atau booleannya saat ini sedang dalam status 0.
Baik, di sini saya akan memberikan simulasi contoh pertama untuk yang jarak satu terlebih dahulu. Eh, Baik, di sini dapat dilihat ini adalah rangkaian jarak satu, yang pertama, rangkaian jarak dua. Jadi untuk rangkaian jarak dua ini dapat dilihat belum ada infrared yang mengukur jaraknya, artinya dia statusnya masih di atas 20 cm atau jaraknya statusnya jauh. Jadi semisal saya memberikan infrarednya, untuk saat ini seharusnya jaraknya dekat, yang dimana dapat dilihat pada dashboard super admin. Bila saya melakukan refresh, akan ada muncul di bagian kiri ini data jarak dekat. Kemudian untuk rangkaian yang di sebelah kanan saya ini, untuk admin jarak 1, bila saya memberikan infrared dalam jarak dekat, maka ketika saya melakukan refresh untuk admin jarak satunya di bagian dashboard super admin, akan muncul data dari ultrasonicnya ada dekat dengan jaraknya 3 atau 2 cm. Kemudian di sini saya melakukan kontrol terhadap TV-nya. Jadi untuk logic dari kontrol TV ini, masing-masing LED yang merepresentasikan TV status dari kedua rangkaian ini akan sekaligus hidup. Jadi untuk rangkaian pertama, bila saya berikan kontrol hidup, maka rangkaian pertama ini akan hidup TV-nya, dan juga rangkaian kedua. Baik, di sini saya akan menghidupkan TV-nya. Saat ini statusnya sedang hidup, dan langsung untuk LED yang TV hidup di bagian jarak 1, begitu juga dengan yang jarak 2-nya. Oke. Mungkin karena ini masih dari dashboard super adminnya, kita coba untuk dari admin jarak satunya di bagian simulasi layar yang sebelah kiri. Jadi untuk yang di simulasi layar sebelah kiri ini, admin jarak satunya itu dengan username contoh dan passwordnya itu contoh juga. Kemudian login, dan login berhasil. Oke, dapat dilihat di admin jarak 1 ini statusnya. Bila kita lihat dashboard admin jarak 1 ini, untuk 3 digit terakhir itu ada 3 data terakhir itu ada jauh, dekat, jauh, sedang, dan juga sedang di admin jarak 1. Bila kita ke dashboard super admin, data juga sama. Saya akan merefreshnya. Di 3 data terakhir yang saya sebutkan itu ada sedang, dan juga jauh. Baik, saat ini saya akan mensimulasikan manajemen user. Bila saya klik manajemen user, maka di sini kita dapat melihat apa saja data usernya, dan juga bisa melakukan create serta mengeditnya. Dan juga untuk melihat lognya, kita tinggal mengklik salah satu dari data manajemen user ini. Misal saya klik PKFB sebagai role super admin, dan saya dapat melihat log IP address-nya dengan ID-nya itu ID yang ke-67. Artinya user sudah sebanyak 67 kali melakukan login terhadap sistem. Yang mana log terakhir ini pada jam 9:54 menit. Artinya sekitar 4 menit yang lalu, yang mana di pukul di laptop saya ini ada pukul 9:58. Baik, bila saya kembali, semisal contoh saya ingin membuat user baru, namanya itu adalah Daniel, dengan passwordnya itu contoh, dan dia sebagai admin jarak 2. Bila saya tambahkan, seharusnya ada alert yang mengindikasikan bahwa user tersebut berhasil dibuat. Tambah, user berhasil ditambahkan, oke. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk logout, dan saya akan login sebagai Daniel. Saya ketik Daniel, dan saya ketik passwordnya contoh, login. Oke, login berhasil. Daniel sebagai admin jarak 2 juga dapat melihatnya, dan juga dapat logout. Baik, untuk sistem dari autentikasi dan autorisasi dari front end ini, dia setelah mengambil data token dari backend-nya, dia menyimpannya di local storage-nya. Dan di sini dapat dilihat di application-nya. Kemudian ke local storage. Oke, di sini dapat dilihat tokennya diambil dan detail user ID serta role-nya. Di mana role-nya ini dibutuhkan untuk otorisasinya. Jadi dia hanya bisa mengakses page-page yang telah ditentukan pada front end, dan juga endpoint yang telah ditentukan pada back end.
Dan juga untuk data chartnya di sini bukan hanya chart saja, ada juga status datanya di sini untuk detailnya. Pada pukul 9:56 itu datanya itu 43 cm jarak infrarednya ya, dengan status jauh karena di atas 20 cm. Oh iya, dan juga untuk alur chartnya ini itu untuk yang terbaru adalah yang paling kiri. Semisal saya akan refresh ulang sekali lagi. Oke. Data terbaru ini adalah pukul 9.56 itu jauh 43 cm, 43 dan 43. Mana saya coba melakukan pada admin jarak 2 yaitu di rangkaian 2. Di rangkaian 2 ini saya akan coba untuk ya. Di sini dapat dilihat alasan kenapa ada dua screen dengan mengakses page atau sistem yang sama walaupun di localhost, karena saya mengambil localhostnya mengganti dengan IP yang saya miliki, yaitu dimana IP yang saya miliki ini berada di laptop ini. Jadi dengan menggunakan WiFi yang sama, saya mengambil IP address-nya dan mengubah setiap localhost atau 127.0.0.1 menjadi IP tersebut sehingga dapat diakses oleh perangkat lain dengan jaringan internet yang sama yang diakses oleh perangkat saya. Baik, mungkin sampai di sini saja video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.